Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tajid ya Taha binuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jita bidinillah jituna al-baraya ya Habiballah ya Habiballah ya Bashir al-khair ya Rasulullah ya Dalil al-nur ya Habiballah ya Habib al-Qabi ya khair al-baraya ya rijita bil hakim Rasul al-hidayah ya Habib al-Qabi ya khair al-baraya Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Sayyidullah Rasul al-hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa qali ya Rasulullah syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa qali ya Rasulullah ya Habiballah sallu ala Nabi Muhammad. Tim hadrohnya grogi, tepukannya salah, dung dung terang tang tang, seragam kerudung boleh ngutang. Oh, udah lunas. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waktu menunjukkan jam 22.01. Injek gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, seragamnya bagus ngutang. Cepat lunas ibu-ibu dan juga kori kita yang begitu indah suaranya, dan juga tim hadrah yang membimbing kita membaca sholawat. Semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dan syafaat. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita peringatan maulid. Maulid berasal dari bahasa Arab, masdar min fi'il madi walada, yang artinya waktu kelahiran. Sedangkan maulud isim maf'ul dari fi'il madi walada, yang artinya sosok yang dilahirkan. Bicara maulid berarti waktu kelahiran baginda Nabi. 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang Fajar, tahunnya tahun gajah, bertepatan 20 April 571 Masehi. Kelahiran baginda Nabi kita disambut dengan penuh kebahagiaan. Hadir malaikat Jibril beserta Mikail. Dalam sebuah catatan kitab namanya Simtidrar, karangan Al-Alama Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi, dalam pasal sebelum Mahalul Qiyam dibaca bagaimana proses kelahiran baginda Nabi. Lahir ke alam dunia disambut dengan penuh kebahagiaan. Saya baca fasalnya, jamaah jawab dengan kalimat sallu alaihi 1 2 3.
فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود من الله بالتعظيم والسجود السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أصدق الأنبياء السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك محمد صلى الله عليه. Ibu kenal sama malaikat Jibril? Kenalan di mana, Bu? Bapak kenal sama malaikat Mikail? Siti Maryam kenal? Siti Aisyah kenal? Bu Siti kenal Bu Siti? Ada Bu Siti? Oh, yang suka ngutangin seragam, yang ngambil Iyam, Juju, Kokom, Masnah, Esi, Mimin, Mumun ada, Eti ada Eti, Esi, Sarna, Dina, Rina ada Rina, Hesti ada Hesti, Indah, Nur ada Nur. Siti Maryam itu wanita yang solehah, Bapak, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak pernah bersuami, tapi dengan izin Allah bisa hamil melahirkan putra yang soleh, namanya Nabiullah Isa binti Maryam. Inilah kehendak Allah. Bagi kita sulit, bagi Allah mah gampang. Bagi kita berat, bagi Allah mah ringan. Bagi kita besar, bagi Allah mah kecil. Bagi kita mustahil, bagi Allah mustajabah. Kun fayakun, hal yang mustahil jadi mustajabah. Buktinya Siti Maryam tidak punya suami, bisa mengandung dan melahirkan putra yang soleh. Di sini perumahan ada nggak ada suami tiba-tiba bunting? Ada. Na'udzu. Kemarin saya ceramah jauh, Pak, walimatul urus pernikahan. Begitu sampai rumah pagi, panitia nelpon, alhamdulillah Ustadz, berkah Ustadz yang ceramah semalam pengantin, pagi ini sudah lahiran. Wow. Kok bisa?
Saya husnuzon, mungkin pernikahannya udah lama, resepsinya baru semalam. Kalau salah berarti ikan asin diobok-obok. Apaan itu? Malamnya diriasin, paginya keluar orok. Nauzo. Mudah-mudahan anak-anak gadis dan perawan kita dijaga kehormatannya. Siti Maryam, Siti Aisyah hadir wa ma'ahuma minal huril ain. Bidadari cantik jelita yang hidup di taman surga hadir menyambut kedatangan Nabi kita yang mulia lahir ke alam dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aminah tidak merasakan apa yang seperti ibu rasakan. Lemah, letih, lunglai, lesu. 9 uat, mata seperti 5 uat kedap-kedip, miring nyesek, telentang pengap, teguling takut pecah. 9 bulan lamanya laksana 9 tahun. Air mata, air darah, air keringat, air ketuban, mengedan kesakitan, hidup mati jadi taruhan di saat ibu melahirkan buah hatinya. Betul bu? Makanya bapak yang aku cinta sama istri, ketika istri hamil, bahkan ketika istri mau melahirkan putra putri bapak, lihat hadir pak di samping istri, lihat wajahnya jelek, mata melotot, bibir menyon, ngeden, pembukaan 4, pembukaan 12, istri pak biar kata ngeden keluar anak, coba bapak ngeden, ampar-amparan tuh kuning. Belum lagi fase ngidamnya ya bu. Ya Allah pak, tengah malam pengen megang pala botak, kecapi, rambutan gak musim dipinginin, begitu hadir cuma ditoel doang, nyusahin. Muntahnya bukan muntah uger, tapi muntahnya nyampe di gelak-gelakan kering, nggak enak duduk ngaji, duduk sampingnya bau ketek. Begitu ngeliat suami mukanya hitam, suami ngasih duit 5 juta. Allahu Akbar. Orang tua tuh pak, lautan kasih sayang kepada semua insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan, dunia isinya belumlah sebadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya dikabulkan, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak yang durhaka, ibu wanita yang mulia, raja mulia kita dibandingkan ayah, kau mengandung menyusui lalu membesarkan latah aja nih tim hatrah, dasar emak-emak udah kayak kompor di sudut nyala. Yang belakang begini, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, lahiran lagi. Saya tanya, emang ibu anaknya berapa? Tetangga saya begitu bu, anak 6 tapi berantem tiap malam. Saya tanya, ibu kenapa berantem tiap malam anak 6? Ustadz yang atas berantem, yang bawah udah baikan. Najis tralala. Bu, ridhonya Allah, ridho orang tua, begitupun sebaliknya, murkanya Allah, murkanya orang tua. Dinaikin derajat ibu, maka orang yang paling mensyukuri nikmat syukur terbesar dengan mensyukuri nikmat lahirnya baginda Nabi kita, yakni kaum ibu. Kenapa? Dulu perempuan dihinakan, dinistakan, bahkan direndahkan, tetapi lahirnya baginda Nabi naik derajatnya 3 dibandingkan ayah cuma 1. Bu,
bersyukur. Dulu yang mancung hidungnya dicuekin, apalagi yang langsing didiemin, apalagi yang tinggi nggak diapa-apain, apalagi kita lahir dari rahim perempuan Pak, istri kita perempuan Pak, anak kita, putri kita perempuan, naik derajatnya. Bahkan seorang ayah yang menafkahi anak perempuan, 3 menjadi anak yang soleha, menutup auratnya, taat ibadahnya, wajabat lahul jannah, jaminannya surga. Anak perempuan kita 2 dijaga kehormatannya, dekat dengan Allah, cinta kepada Rasulnya, ikum minan nar, pencegah kita masuk dalam api neraka. Kita anak punya perempuan 1, kita jaga kehormatannya, taat kepada Allah, maka kita bersama Rasulullah dekat di taman surga seperti jari tunjuk dan jari tengah, naik derajat perempuan karena hadirnya baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tapi perempuan zaman sekarang beda Pak, pengen terkenal dia main TikTok, betul nggak? Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul coba gini ganti. Gara-gara banyak hutang, hidup jadi tak tenang. Kondisi zaman sekarang yang penting pegang uang. Kalau lagi kumpul-kumpul gayanya sok gaul, pinjam sini pinjam sana, pinjaman online lagi. Ide-ide apa enaknya, banyak hutang hidup tak nyaman. Betul. Kerudung ngutang, seragam HP, perabotan rumah, nggak merdeka Pak kita. Apalagi zaman sekarang tuh anak kecil disajikan game online, udah gede judi online, udah tua pinjaman online. Ada di sini model begitu, ada. Maka hadir baginda Nabi kita membawa kemuliaan, rahmatan lil alamin, teladan terindah. Maka kita mensyukuri nikmat Pak dengan lahirnya baginda Nabi kita, lahir dalam majelis maulid ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, peringatan maulid ini bukan hanya seremonial, tapi bertambah ketaatan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan Pak, dulu budak perempuan hitam lagi hamil tua, dipegang tangan kanannya, dipegang tangan kirinya, dijadikan bahan undian. Apa anaknya dalam perut? Laki-laki. Apa anaknya dalam perut? Perempuan. Nih saya bertaruh anaknya laki-laki, saya bertaruh anaknya perempuan. Langsung dibedah perutnya. Saat itu juga dibunuh hidup-hidup, dan anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ya Rasulullah, man haqqu bi husni sahabati, kepada siapa aku patut bergaul dengan baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Qala sumaman abuka, baru bapakmu. Maka derajat ibu naik 3 dibandingkan bapak. Makanya bapak ibu kalau punya duit 400.000, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, sisanya 100.000 baru buat bapak. Setuju Bu? Berarti 1 bapak 3 ibu Pak. Salah, ini salah. Nggak ada KDRT kepada perempuan, karena Rasul mengingatkan
An-nisa itakun nisa, perempuan jagalah perempuan. Bahkan baginda Nabi kita berpesan, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kaki buat diinjak, bukan dari pala buat disanjung. Tulang rusuk dekat dengan hati. Perempuan ingin dimengerti dan dicintai. Tulang rusuk dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu berada di sampingmu. Tulang rusuk dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung. Makanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Lihat Pak, tulang rusuk bengkok, dilurusin patah, dibengkokin tambah bengkok. Makanya sayuran jenis bengkok cuma satu, toge cara ngelurusinnya cuma satu, rebus. Berarti istri yang susah dilurusin gimana caranya Pak? Rebus. Jangan Pak kekerasan dalam rumah tangga. Istri itu kalau lagi ngambek banyakan diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu suatu kebijaksanaan. Cuma sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Bijak itu emas. Maka bapak kalau punya istri lagi diam, obatnya cuma satu, buru-buru bawa ke toko emas. Setuju Bu? Pak, nyuci bukan tugas istri, ngepel bukan tugas istri, masak bukan tugas istri. Tugas istri cuma dua Pak. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada suami. Berarti kalau suaminya merintah nyuci, ngepel, langsung masak, ngepel dan nyuci. Setuju Pak? Takbir. Sabar ya Bu, biarin bapak-bapak dulu. Kalau di mana-mana ngaji depan bapak-bapak sepi, duduknya sok serius, pala nunduk, kumis baplang nyender. Kirain saya ngedengerin pulas si kue habis dimakan sama dia. Pak, bapak pengen istrinya cantik, modalin. Ibu pengen suaminya setia, perhatiin. Kalau bapak pengen punya istri cantik, mahal Pak. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menimbulkan cinta, kecintaan kepada Nabi. Itu yang membuat ibu tampil cantik. Tapi kalau cantiknya wajah, seiring masa bakalan luntur. Tapi kalau cantik akhlak, inner beauty, sampai dibawa nanti ketika alam akhirat. Nah pertanyaannya Mbak, kalau kita cantik istri secara wajah, capek modalinnya. Tanya sama ibu-ibu, alis yang dikereng-kerengin mirip alis mata sincan. Itu maka sifat alis ya Bu ya, kayak semut hitam bebaris. Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara, mirip anti badai tsunami. Itu lentik, boleh sajikan depan suami, asal jangan berangkat kondangan, apalagi arisan, naik motor ketiup angin, baka nyampe tempat hajatan, ngajak mengsong sini, dia bilang mana mata gua, tetangganya bilang mata lu jatuh. Di kelopak mata apa Bu yang warnanya ungu kebiru-biruan kayak burung hantu? Eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip orang K-pop Korea, drakor Ibu, namanya apa Bu? Eyeliner. Pipi hijau merah kecoklatan apa Bu? Blow on. Oblas on. Biwir berem-berem jawer ayam, panon coklat kopi susu. Itu panon coklat kopi susu, itu pipinya udah kayak coklat kopi susu, menarik 3 in 1 Pak, manis. Udah kayak kurma, biar hitam tapi manis. Bibirnya berem-berem udah kayak jengger ayam, namanya lipen. Gincu, bukan lipstick. Lipstick itu diciptakan untuk orang Korea, Jepang, Chinese, Hong Kong, Taiwan yang memang bibirnya tipis, maka dinamakan lip, bibir stick garis biar kelihatan jelas bibirnya. Di sini jamaah bibir gede-gede banget Pak. Rasul hadir membawa kemuliaan, bahkan terang, indah, tampan wajahnya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah memanggil dengan kalimat Ahmadu ya Habibi,
pujian bagimu wahai kekasih. Habibi bahasa Arab, translate ke Indonesia artinya cinta. Bahasa kekinian, beb. Coba panggil suami ibu, beb. Dielap keringat Rasulullah, keningnya, pipinya, seluruh tubuhnya tak ada satupun keringat yang menempel. Bahkan Rasulullah senang ibu hadir di hadapan Sayyidatuna Aisyah. Bekas ngelap keringat baginda Nabi tidak dicuci, tidak diletakkan, tapi ditempelkan terus menerus di pipi Sayyidatuna Aisyah, hingga Rasul memanggil dengan kalimat, Humairah, wahai istriku yang memiliki pipi merah kemeronaan. Tuh resepnya, suami ibu lap keringatnya, jidatnya, keteknya, selangkangannya, sampai ke pantat-pantatnya, Bu. Jangan dibuang apalagi di laundry, tapi tempelin di pipi ibu. Tunggu 2 jam lamanya, insya Allah. Koreng. Keringat Rasul sama nama keringat DKM. Indah. Makanya rumah tangga yang meneladani akhlak Rasul awet, sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak pernah nggak Pak ditanjain sama istri seperti ini? Mau makan, mau minum, mau mandi, apa mau langsung bobo? Seperti Bapak jajan di luar Pak, begitu Bapak namanya belanja tuh di supermarket ataupun di mall, ya Pak? Itu kan ada tuh chicken yang dibungkus sama terigu dalam kaca. Bapak belanja, kemudian SPG-nya nawarin perempuan, Bapak mau paha apa mau dada? Tuh bungkus dua-duanya. Ini orang lain, bahasanya indah ke suami ibu, tapi bagaimana perlakuan ibu kepada suami? Emang makan ada apa? Oh banyak bang, ada 1000 mata ikan di balado. Ikan terimain bola yang pakai kacang, nggak nafsu. Ada bang pizza bertingkat, apaan? Oncom. Nggak nafsu. Minum ada apa? Minum ada le mineral, ada susu, ada Pocari Sweat. Mungkin ustadznya kekurangan ion. Tapi kuehnya nggak ada, ini kue. Oh belum aus, ya udah kalau nggak mau makan, nggak mau minum, langsung mandi. Mandi ada apa? Aku sudah masakin air hangat buat abang. Aduh masih gerah. Ya udah kalau nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau minum, langsung yuk kita bobo. Bobo ada apa? Aku siap jadi bantal guling dan selimut buat apa? Kira-kira istri di sini begitu kagak? Pahit, 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 pahit. Ibu lagi ngepel ya Bu, itu lantai ibu udah bersih banget, suami tiba-tiba masuk nginjek lantai ibu yang habis dipel, kotor. Gimana komen ibu Bu? Buta mata lo bang, buta, buta, buta. Suami ngomong, aus neng, ambil dewekan, gue banyak gawean. Ada di sini model begitu tuh bini bang, tuker tambah bang. Akhlaknya, ibu percaya nggak Bu? Minuman yang ibu sajikan depan suami dan diminum oleh suami pahalanya lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah full semalaman suntuk. Bahkan ketika ibu membawa segelas minuman, kemudian ibu duduk di pangkuan suami dengan catatan istri yang nggak gendut. Ya kalau istrinya gede kan kasihan suaminya melekat. Gemoy. Mohon maaf ya Bu, minimal banget tuh gelas disajikan depan suami, diminum bismillah, alhamdulillah. Lagi mas, lagi bismillah, lagi mas, lagi bismillah. Bekas bibir suami menempel di gelas, jangan taruh di meja, tapi tempelkan di bibir ibu, bismillah, alhamdulillah, masya Allah, nikmat. Lagi, iya, dituang lagi ya mas, sabar, bismillah, alhamdulillah.
Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Ibu langsung nyaut ke suaminya, kita bikin romantis. Nikmat begitu suami istri. Satu gelas bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz saya kepengen 1000 rakaat. Segalon, gluk. Sabar suami ibu, pelan-pelan. Ibu masak dengan senyuman, minta kepada Allah keredoan, dapat redok suami, pahalanya lebih utama dari 1 kali haji dan umrah. Ibu duduk mendampingi suami makan, ajak ngobrol, suami tersenyum. Ya Allah, ibu itu pahalanya deras mengalir dari jari jemari ibu, nilai pahala sampai ibu dapat jaminan masuk ke dalam surga. Bisa? Bisa? Insya Allah. Makanya gitu Pak, baik sama istri, dibimbing, terutama sholatnya, ibadahnya. Ibu seumur-umur hidup berumah tangga, kapan terakhir kali ibu sholat berjamaah dengan suami? Dia sholat sunnah bu. Bapak belum pernah ngimamin sholat istrinya Pak? Oh, ketika berhubungan suami istri imamin Pak, karena ibarat kata pemanasan, main bola itu nggak langsung tendangan penalti. Imam Syafi'i minimal sholat 100 rakaat, Bapak kuat nggak Pak? Kesiangan Ustaz, nggak bisa 100 rakaat, 2 rakaat kelamaan Ustaz, 1 rakaat nggak sempat Ustaz, wudhu ribet Ustaz, tasbih nggak sempat Ustaz, modar. Gimana anak kita soleh-soleh kalau cara buatnya salah? Maka teladan akhlak baginda Nabi ini utama, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Saya baca ayatnya, jamaah jawab. Allah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi kita uswatun hasanah. Baik, isim nakirah. Setiap lini kehidupan Nabi kita baik. Bapak pernah nggak Pak kasih hadiah kecil sama istri Pak? Dipeluk istrinya dari belakang, kemudian dikasih hadiah kecil, nggak seberapa. Istri yang sering kali dipeluk sama suaminya dan dikasih hadiah-hadiah kecil setiap harinya, walaupun nggak mahal, istri mukanya awet muda Pak. Coba lihat tuh. Jarang dapat hadiah kecil ibu. Coba Pak besok pagi praktekin, tutup mata istrinya, mama aku mau kasih hadiah, mama hitungnya dari angka 10 sampai angka 1. Ih papa malu sama anak-anak. Mama cius papa mi apa, coba ngikutin apa kata aku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Surprise, kata suaminya, tapi bohong. Jangan ya deh. Tiba-tiba suami ngasih duit ibu nggak banyak, 4 juta. Alhamdulillah. Dicium pipi ibu, celepot.
kok rada asin, pakai bedaknya Kelly ya. Yang 50.000 berjeruji warnanya merah. Ini ganti Mas sama Miss Glow 300.000. Papa tambahin dah 700.000. Beli paketan skincare ya Mama. Alhamdulillah. Kira-kira suami ibu begitu apa enggak? Boro-boro Ustad sama istri mah pelit sama janda mah baik. Pak, perempuan itu kalau suaminya ada uang sayang, kalau nggak ada uang suaminya disayang. Istri setiap hari dikasih duit 200.000, bapak manggil mama, iya sayang, 200.000 tiap hari Pak. Kalau 100.000 tiap hari, mama apa sayang? Kalau 20.000 tiap hari, mama nggak boleh begitu ibu, khodamnya keluar. Fakta membuktikan, riset membuktikan, perempuan walaupun hadir dalam majelis ilmu, satu hal yang nggak bakalan pernah hilang dari hidupnya, mata duitan. Duit suami jadi duit istri, tapi kalau udah di tangan istri, suami minta, sulit. Betul, suara hati. Bapak diam deh, saya tanya, buktikan Pak survei ini. Bu, Masjid DKM Babus Salam, Baitus Salam. Saya ngetes aja Bu, mengumumkan, hadirin lingkungan Masjid Baitus Salam yang mendengar suara ini, bagi kakak kepala keluarga harap membawa KTP dan kakak, dan kita mendapatkan santunan satu kepala keluarga 50 juta rupiah. Batasnya 2 jam, kalau tidak datang hangus. Jam 1 siang kita dapat informasi, batasnya sampai jam 3 sore. Kita masih sibuk, masih antri. Ibu jam 2 lewat seperempat kita mau datang, tiba-tiba hujan, anginnya kencang, geladak gluduk, petirnya serem. Datang atau tidak Bu? Datang Pak, datang Pak, datang. Dapat 50 juta, alhamdulillah. Pulang ke rumah Pak, ngitung duit nyampe 35 juta, sisanya masih 15 juta. Terdengar suara azan di masjid, hayya 'alas shalah. Stop ngitung duitnya, apa lanjut tanggung 15 juta lagi Bu? Tanggung Pak. Sisanya 5 juta, udah beres 45 juta, dihitung rapi, 5 juta masih berantakan. Tiba-tiba perut ibu sakit, kepengen BAB, berak dulu, apa lanjut ngitung duit Bu? Saya rasa sambil ngedeng ngitung duit. Sampai di sini paham Pak? Tapi kita sebagai suami nggak boleh suuzon sama istri, betul nggak Bu? Dasar wanita mata duitan, dasar istri matre, nggak begitu kamusnya. Sebab istri megang duit, bapak megang duit, sama megang duit, berkahnya jauh lebih banyak di tangan istri dibandingkan duit di tangan suami. Udah jangan tepuk tangan, emang saya burung dara. Nggak gitu, maksudnya gini, bapak megang duit 100.000, ibu 100.000, kan sama nominalnya, tapi manfaatnya lebih banyak di tangan istri Pak. 50.000 bisa buat beli beras, 30.000 lauknya, 80.000 suami anak bisa makan enak di rumah, sisa 20.000 dibawa ngaji, 10.000 sodakoh, sisanya 10.000 ngebaso. Kurang Ustadz, minjem sama temennya. Coba bapak megang duit 100.000, habis buat beli rokok doang, betul? Hidup ibu. Tapi kan duit mah banyak dikit bakalan habis. Keberkahan yang tidak akan pernah habis. Makanya ibu ketika suami mau nyari duit bilang, bang, mindset hidup abang jangan cari duit, karena suatu hal yang dicari itu suatu hal yang hilang. Tapi jemput rezeki, jemput duit bang. Begitu. Jadi itu suami kerja tenang, di lapangan tenang.
beda. Bang, no tetangga udah ngutang seragam. Bang, no tetangga kalau lagi ngaji kekebat. Kenapa? Kegerahan, bukan nunjukin gelang sama cincinnya. Bang, no lihat tetangga udah beli kulkas. Bang, no lihat tetangga udah kebeli motor. Bang, no lihat tetangga udah ngecat rumah. Abang kapan? Abang kerja di PT apa ke bang? Colong-colongin. Nah, kalau bisa hibur suami, berangkatlah sayang, hati-hati. Doaku sertakan, mohon kepada. Aku tidak minta oleh-oleh, emas bermata dan juga tapi yang ku harap abang pulang tetap membawa kayaknya cuma Rita Sugiarto doang. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Rugi bapak ibu. Kalau tujuan hidup hanya duit aja, maka sedekah. Fa'as-sadaqah wa aku minas sholihin. Ini masjid gede banget, anggarannya berapa miliar? Ada 5 miliar Pak DKM? Ada 5 miliar gede apa kecil? Kecil. 5 miliar gede apa kecil Pak? Gede. Gede kalau sendirian ditanggung satu orang, kecil kalau bersama-sama. Ibu punya duit 100.000, 50.000, 2.000, yang disodakohin yang mana? 2.000. Udah kecil kenceng, nyaut duduk paling depan lagi. Bapak, ibarat kata sedekah itu seperti lampu tembak terang, 100.000 petromak, kanan kiri terang ikut merasakan, 50.000 lilin, rada goyang. Nah 2.000 pentol korek, modal. Menjadi orang baik itu tabungan buat masa depan, disenengin sama siapapun, dan ini akhlak baginda Nabi kita. Maka beliau lagi sholat ditumpuk dengan kotoran onta, beliau lagi berjalan menuju sholat diludahin terus menerus, beliau dicaci maki tanpa udah kesudahannya. Tetapi lihat buah dari kesabaran dan akhlak yang mulia, orang yang membenci berubah mencintai. Ini akhlak. Maka jadi orang baik itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah seakan bisa menyembah Allah, bisa menatap Allah. Tetapi kalau tidak bisa menatap Allah, yakin bahwa Allah menyaksikan perbuatannya. Pengen masuk surga? Mati dulu. Bo, pengen masuk surga? Bapak pengen masuk surga? Surga tansah mengolawangi di jawa sakit kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala sarang-sarang dek. Ya Rasulullah, salamun alaihi
Sudah? Udah 1 jam nih. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 1 kuat. Udah berapa ustadz yang mati di sini, Pak? Ini ngundang apa ngontrak nih? Sehat panjang umur. Istimewa, semangat sholawatnya. Alhamdulillah. Minum dulu, Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Ibu baru melihat Ustadz minum ya. Aus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak jadi orang mulia? Ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat makiyah, al-kota haramain, 2 kota yang disucikan. Siapa yang sholat di Madinah pahalanya 1000 pahala, siapa yang sholat di Mekah pahalanya 100.000 pahala. Itu karena turun Al-Quran. Malaikat Jibril jumusul muluk, tugasnya menyampaikan wahyu, menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, mengungguli kemuliaan dari 313 rasul, mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, itu karena Al-Quran. Jadi bapak ibu kalau kepingin mulia maka dekatlah dengan Quran. Pertanyaannya, kita lebih senang megang HP apa megang Quran? Lebih senang membawa-bawa HP apa membawa-bawa Quran? Lebih senang memandang HP apa memandang Quran? Andai kata Al-Quran kita pegang, kita tatap, kita bawa, sama halnya dengan HP kita bawa dan kita tatap dan pegang, niscaya setiap harinya kita hatam 5 juz paling sedikit bapak ibu. Tapi apa yang terjadi? Fitnah zaman sekarang tidak lagi hadir di keramaian, pasar malam, bazar, di tempat warung kopi, bukan di tempat keramaian, di tempat orang yang duduk biasa berkumpul. Tetapi fitnah akhir zaman hadir 24 jam, bahkan masuk ke dalam rumah, kamar yang paling tempat sunyi untuk tempat istirahat, hadir fitnah berupa HP. Tinggal scroll berita bapak ibu, langsung muncul apapun ada. Intimidasi, kriminalisasi, persekusi, hoak. Berapa banyak gara-gara HP rumah tangga hancur berantakan? Berapa banyak gara-gara HP update status, tetangga sama tetangga jadi nggak nanya? Berapa banyak gara HP tuh beda pilihan jadi status, akhirnya ribut. Tawa siapa? Jangan tawa, mikir. Connecting people, HP zaman dulu bener. Connecting people, menyambung silaturahim. Dulu di kampung halaman, jauh dalam rantauan, di Jakarta sama di Jawa, nelpon gratisan, bebas roaming di musim bulan suci Ramadan. Namanya HP-nya Asia dan Hidayah. Paling top Nokia, diikat sama karet gede kayak ulekan sambal, cuma bisa nelpon dan SMS. Sekarang hadir iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, 25.000 beli paketan internet. Seluasnya bapak itu melihat jendela dunia dalam HP.
kepekaan nilai sosial hilang, makanya ada istilah pubbing. Apa itu pubbing? Dulu Pak jauh, beda tetangga, beda kampung, kenal kita sama saudara, kenal sama orang lain, bahkan kita peduli, mampir. Tapi zaman sekarang dindingnya menyatu, tetangga sama tetangga tidak kenal satu sama lain. Bahkan ketika kita lagi kumpul asik main HP, betulnya? Tetangga kebakaran rumahnya, bukan ditolongin, langsung dia streaming. Halo guys, lihat tuh rumah tetanggaku kebakaran, mudah-mudahan rumahku tidak ya guys. Di jalan raya ada yang kecelakaan, langsung kita videoin. Wow, ngeri guys, lihat pala sama kakinya misah. Ini terjadi Bapak Ibu. Coba zaman dulu nggak ada HP, sehat. Corona belum hadir, COVID-19 tidak ada. Orang tua melihat anaknya demam tinggi, panas tengah malam, tidak panik, diambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, diambil bawang merah, dikerok seluruh tubuhnya, diborehkan seluruh tubuhnya, hilang reda. Bahkan tuh anak besok bisa sekolah, ngaji dan main bola. Cerdas orang tua dulu tanpa HP. Tapi zaman sekarang anak Pak demam tinggi, panik itu ibu, apalagi suaminya belum pulang kerja. Begitu langsung ngeliat anaknya demam tinggi, megang HP, update status. Nah, cepet sembuh ya nak, mama sayang kamu, besok kita main lagi ya nak. Kling. Bestinya komen, ada apa Jeng? Ini anakku demam tinggi, berapa? 39, udah dikompres. Iya sudah. Suamimu kemana? OTW balik, mudah-mudahan cepat sembuh ya Jeng. Iya. Kemudian kenapa Jeng nggak dipakai paracetamol? Nggak, takut gagal ginjal. Ya Allah Jeng, itu kan bagus buat anak supaya demamnya reda. Nggak ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, amin. Wekak cekak. Anak nggak sembuh Pak, yang ada setia. Betul. Gen Z Pak tuh, ibu-ibu zaman sekarang. Berapa banyak gara-gara HP, update status, jadi teman pertemanan misa, intimidasi, berita bohong, hoak, perzinaan, perselingkuhan. Bahkan ada Pak viral yang sedang viral, PYP. Ya Allah. PYP. Tuh tahu aja kan, kaum ibu-ibu. Mbak Ibu nggak boleh ngegosip Pak sama si Paula ya Pak. Ya rumah tangga jadi hancur gara-gara. Makanya dulu sebelum tidur Pak ngobrol sama suami istri, Mas ini gimana urusan rumah tangga Mas, anak-anak kita belajajannya banyak banget, belum lagi mulangin kondangan, arisan, ini namanya kondisi listrik cenat-cenut, belum lagi penghasilan kita Mas. Sabar, bantu doa, ngobrol tenang rumah tangga. Tapi sekarang rumah tangga, suami madep ke sana, istri madep ke sana, mukanya bercahaya, update status. Betul ya? Bangun tidur HP, di tempat tidur mau tidur, di jalan ketemu teman, kondangan, arisan, di pengajian, kumpul bareng, lagi makan, beres makan, perut mules, masuk kamar mandi, begitu ngeden. Coba tanya sama anak-anak, nak, ibumu senang kali memandang wajah kamu apa memandang HP nak? Tuh HP. Jujur tuh anak kecil bocil. Sekali lagi nak, ayah tanya nak, kalian punya ayah senang-senang membawa HP apa senang membawa kamu nak? Dan itu terjadi ibu bapak. Ada sekarang pemberitaan yang tidak baik di HP. Kalau kita nggak bisa tabayun, rusak. Jaga hati kita. Jangan pikirin nasab, tapi pikirin aja nasib. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lebih baik memuliakan orang yang hina
daripada menghinakan orang yang mulia. Jaga hati kita ibu, ya bu. Al-adawa idha khalatahul hasud, permusuhan yang dicampur sifat hasud itu nggak ada obatnya. Jangan ikuti ulama yang saling membenci, suka saling mencaci maki. Harus kita punya tameng. Benteng akhir zaman ini, ikuti ulama-ulama kita yang sudah wafat. Jelas kematiannya husnul khatimah, harum sepanjang masa namanya, amaliyahnya baik buat kita yang masih hidup. Kalau dia salah ngaku jadi Habib, itu hak dia. Yang penting kita tidak salah membenci orang. Betul Pak? Innal asbab yang qalti'una yawmal qiyamah ila sababihi. Setiap keturunan nasab itu terputus pada hari kiamat, kecuali nasabku, kata baginda Nabi. Zuriyah. Jadi kalau dia benar zuriyah baginda Nabi, tertolong Pak, kita dapat syafaat. Kalau dia salah, hak kita sebagai muslim, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, kata baginda Nabi kita, tidak beriman seorang hamba sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Nggak salah kita mencintai orang siapapun itu Pak. Yang salah orang tersebut bohong. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya. Bisa ibu coba bareng-bareng, angkat tangannya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, pikiran jadi gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah istri. Jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Jagalah suami, jangan disakiti. Izinkan suami kalau dia berangkat ngaji, berangkat ngaji, berangkat ngaji, berangkat ngaji. Saya nggak ngomong gitu ya Pak, berangkat ngaji. Terus ini terus baca Quran kan enak Bu. Dulu rumah sederhana itu belum ada aspal, belum gedung, belum namanya punya kendaraan mewah, belum banyak hal-hal yang baru seperti zaman modern sekarang. Tapi dari rumah yang sederhana lahir orang-orang hebat. Kenapa? Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sholat wajibnya di masjid musola, di surau, tapi sholat sunnahnya di dalam rumah dan membaca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Suara kodok, suaranya berada di tepi sawah. Alam pun ikut bertasbih dan membaca Quran. Idza waqa'atil waqi'ah.
lewat depan rumah Pak RT, Pak RW, ayat-ayat Quran. Bahkan ibu mengajarkan anak kalimat Baghdadiyah, alif fatha alif kasro i alif domahu a i o, ba fatha ba kasro bi ba domahu. Aku kan sudah ikro 3, imam lupa. Ko patah ko ro patah rokna patana korona. Mim patah mata patah tak lam domah lu mata lu. Suaminya pulang tok-tok, assalamualaikum, bak domah tak patah tak tu mata bapak lu buta. Anak hafal surah pilihan, hafal. Tapi sekarang anak kita hafal lagu pilihan. Dulu anak kita menangis, menjerit, itu suara tasbih, suara istighfar, memohon ampun buat kedua orang tuanya. Maka dibiarkan anak menangis. Tapi zaman sekarang kita nggak mau mendengar tangisan anak, pusing. Kita sodorkan HP sehingga anak memorinya cerdas dengan lagu pilihan. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangi. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Ku akan bakal meski kemarau melanda. Berisik berisik berisik. Nggak konsen saya, jadi lupa tuh. Ya ada waktunya, sholawatan boleh. Gatel, garuk. Ini terjadi kalau baca Quran kan, nah. Makanya bapak jadi imam Pak di rumah sholat sunnah, ibu jadi makmum. Hafal surah-surah pilihan minimal juz 30 Pak. Usolli sunatan witir rakaatan mustaqbilal kiblati adaan imamallahi ta'ala. Bapak jadi imam, istri jadi makmum. Allahu Akbar. Di belakang istri jawab Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan disautin, kan imam ibu, batal sholatnya. Suami baca Fatihah, ibu jawab Allah, ya batal. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu jawab di belakang suaminya ngebat Yasin, Allahu Akbar. Gak usah panjang-panjang. Enak. Ini suami gak pernah baca Quran, jadi imam, ya Allah. Udah kayak nanya, mau kemana? Mau ke situ. Emang dari mana? Dari situ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istrinya nepok, "Bang, bang." Ya amin. Rusak sholatnya. Ayo Pak, belajar di masjid ini sarana. Sholat berjamaah, dengarkan taklim, masalah fikihnya, bagaimana tata cara wudhu kita yang benar.
rukun sholatnya, sunnah-sunnah wudhunya. Ini biar kita manfaat. Sholat Pak, ibu juga dukung kegiatan suami. Wa zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah. Karena istri yang mendukung kegiatan suami, surga min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dari mana ibu masuk surga? Terserah. Ya Bu? Bu, subuh sekarang jam berapa? 4.12, 4.15, setengah 4 ibu bangun, masak air biar matang, masak air biar matang. Jam 3 udah masak air biar matang, cakep. Suami lagi tidur, ibu ambil air hangat segayung. Jangan disiram, jangan. Sembarangan. Dipercikan air sedikit Bu. Itu rahmat Allah. Dipercikin air, jangan segayung ya Bu. Percikin. Cium kening suami, pahalanya 70 dosa kecil luntur, karena sama dengan mencium hajar aswad. Hajar batu aswad hitam, kapan lagi nyium batu hitam? Makanya pulang dari sini tungguin batu hitamnya. Mana batu hitam, mana hajar aswad, mana 70 dosa kecil luntur. Begitu nyampe tegrep langsung Bu. Ini dia batu hitam. Ini dia nih 70 dosa kecil luntur. Ini dia nih hajar aswad. Cuma rada asin Bu. Ya nggak masalah jam setengah 4 subuh mencium kening suami, ibadah. Terlebih suami sendiri, bukan suami orang. Asal jangan mencium bibirnya. Kenapa Ustaz? Kan halal. Ya lihat jam. Setengah 4 subuh nyium bibir, lu 17 bangke ngumpul di situ. Bukannya ibadah, muntah yang ada, giginya bolong, lupa gosok gigi. Parah deh Bu. Bisikan di telinganya, Beb, Beb, bangun, ayo sholat, masih ada waktu hajat dan tahajud. Beb jadi imam, cinta jadi makmum. Ngantuk cinta. Beb, tegas sedikit, naikin nada sedikit, tapi dengan lembut dan kasih sayang Ibu. Beb, emnya agak ditahan. Beb, diembus punggungnya. Nang ning ning nang nang ning nang. Kira-kira Pak kalau istri bangunin model begitu, yang bangun yang mana ya Pak? Rusak. Tapi masih ada waktu Pak, 15 menit. Boro-boro Ustadz, istrinya ngorok, suaminya ngigo. Bang bangun bang, ada apa? Ada bagong. Dia kaget sama suara ngoroknya sendiri, kayak bagong. Na'udzu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah hafathumul malaika wa dzakarallah fi man 'indah. Rumah tangga yang demikian Allah turunkan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan malaikat meliputi dan siap mengaminkan doa suami dan istri ketika bangun hajat dan tahajud. Walaupun hanya 1 rakaat sholat sunnah witir, kemudian berjamaah di masjid, maka Allah pandang dengan pandangan cinta dan penuh kasih sayang. Sayang sejuta kali sayang. Bapaknya kuat nonton bola bergadang, tapi sholat 2 rakaat terasa berat. Sayang sejuta kali sayang. Anak muda rela bergadang main gitar game online, tapi melangkahkan kaki ke masjid terasa berat. Masjid kosong, pasar malam, musola kosong, dangdutan. Yang ngisi bukan anak muda, bapak-bapak anggota TOP, tua ompong peot. Yang azan aki-aki, yang makmum, yang qomat jadi imam, yang marbot gelar karpet, yang nyapu gali kubur, yang modar
sembarangan. Aki-aki ini umurnya panjang, justru anak muda yang sering mati duluan. Karena banyak ulahnya. Yang tawuran anak muda, ada nenek-nenek mati tawuran. Standar motor dari pabrik dibelikan Pak sama ibunya, rela menghutang sama bapaknya. Tapi lihat anak muda ngetrek, bangun tengah malam, bukannya bergadang sholat tahajud, tapi dia ambil motor, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, bannya dirubah sama ban sepeda, joknya diseset biar yang ngebonteng merosot, itu lampunya dibobok sama knalpotnya berisik dan gelap. Tengah malam nabrak tiang listrik, kepalanya pecah kena aspal, mati anak muda lantaran ngetrek. Saya belum pernah dengar aki-aki mati ngetrek. Jangankan ngetrek, begitu nyelah motor bukannya hidup, dengkulnya coplok. Di belakang bonceng nenek-nenek cabe-cabean, bibir ketuk angin, baka menyala yura. Angel wes angel. Masih semangat Bapak Ibu? Masya Allah. Besok hari Minggu nggak kesiangan subuhnya? Besok pagi saya ada acara di Tangerang, malamnya di Bogor, Senin mau ke Surabaya 3 hari, langsung ke Makassar. Doain biar sehat. Itu juga kalau ada yang ngundang. Kalau nggak di rumah aja ya Bu. Terakhir. Ibu bapak cinta sama Nabi Muhammad? Sahabat ditanya, bagaimana cintamu kepada Rasulullah? Kaifa kana hubbukum li Rasulillah? Kana wallah, demi Allah, ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'i baridi 'ala dhama. Aku mencintai baginda Nabi Muhammad lebih daripada aku cinta kepada hartaku, anak-anakku, ayahandaku, ibundaku. Dan di saat aku di dalam posisi sangat haus, lidahku tercekik, di hadapanku ada minuman yang sangat menyegarkan, aku lebih memilih mencintai Rasulullah daripada semua itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta baginda Nabi kita begitu dahsyat kepada umatnya. Cinta para sahabat begitu istimewa kepada Nabi kita yang mulia. Lalu bagaimana cinta kita sama Rasulullah? Bu, Pak, beres selesai maulid ini nambah taat kita sama Allah. Yang belum sholat jadi sholat, yang belum berjamaah ikut berjamaah, yang nggak pernah ngaji ayo hadir dalam majelis ilmu, yang amat tetangga bermusuhan jadi saling merangkul tidak memukul, saling menyayangi tidak membenci, saling menasihati tidak mencelam dan mencaci maki. Sukses maulid malam ini. Semangat dalam menghidupi sunnah-sunnah baginda Nabi kita. Maka baginda Nabi kita paling mulia ibu, nggak rugi. Makanya terutama ibu-ibu jaga. Ibu sama suami kudu akur ya Bu. Insya Allah. Tugas istri sebetulnya sederhana Bu. Kenyangkan perut suami, tutupi kemaluan suami, jaga pandangan suami. Itu aja. Suami kalau perutnya sudah terpenuhi, istri pintar masak, senang. Yang kedua, kemaluan suami tercukupi, maka suami juga senang. Yang ketiga, pandangan suami dipenuhi, juga senang. Di Kharia Al-Fazari ini seorang sahabat, dia berpesan sama anaknya ketika menikah, "Hai anakku, sesungguhnya engkau telah berada pada dunia yang selama ini engkau tidak pernah berada dalamnya. Maka jadilah budak perempuan baginya, niscaya suami menjadi budak laki untukmu. Jadilah engkau bumi, niscaya suami akan menjadi tiang yang kokoh dalam hidupmu. Jagalah matanya, jagalah telinganya, jagalah hidungnya. Jangan sekali-kali suami menatap kecuali tatapannya yang indah. Jangan sekali-kali suami mendengar kecuali pendengaran yang baik. Jangan sekali suami mencium kecuali aroma yang harum." Ini mata, cuci mata suami Bu.
Nggak, insya Allah ya Bu, biar berkah ya Bu. Banyak rezekinya, dimudahkan urusannya dalam taat ibadah, dijauhkan dari wabah, fitnah dan musibah. Perumahan semua ini yang hadir, lingkungannya, masjidnya, semuanya, jamaahnya sehat, panjang umur, berkah rumah tangga, anak keturunannya, diniatkan ibadah bil barokah umul Quran liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap berdoa? Yuk kita sholawat dulu bentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkini zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkini الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى boleh hadrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkini zalimin bil zalimin. Allahumma salli
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه ونبينا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.